terpaksa menikah dengan pria Arab pemilik restoran mewah, demi mencukupi kebutuhan keluargaku. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab, dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Udara Jakarta di penghujung tahun selalu membawa aroma khas, campuran knalpot, keringat, dan sesekali wangi gorengan yang menusuk hidung. Di gang sempit rumahku, aroma itu lebih dominan. Bau got yang kadang meluap saat hujan deras, suara tawa anak-anak yang bermain kelereng di sore hari, dan celotehan ibu-ibu yang bergosip di teras rumah. Itu duniaku, tempat aku, Sarah, tumbuh dan belajar tentang kerasnya hidup. Namaku Sarah, 23 tahun, dan gelar sarjana pendidikan bahasa Inggris yang kugenggam terasa tak lebih dari selembar kertas lusuh di tengah badai kehidupan. Seharusnya, aku bahagia. Seharusnya, aku bisa mencari pekerjaan yang layak, mengajar anak-anak dengan seragam rapi, dan merancang masa depan cerah. Tapi kenyataan jauh lebih pahit dari kopi tanpa gula. Rumah kami adalah petak kecil yang selalu terasa sesak, bukan hanya karena ukurannya, tapi juga karena beban yang menimpanya. Ayahku, Pak Dedi, dulu adalah seorang buruh pabrik yang ulet. Namun, serangan jantung mendadak 6 bulan lalu telah merenggut tenaganya, merampas kemampuannya untuk mencari nafkah, dan memaksanya terbaring lemah di ranjang reot kami. Biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berhenti menuntut, membuat kami terjerat utang pada rentenir lokal. Utang itu terus membengkak, mencekik kami perlahan seperti lilitan tali tambang. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah berdiri di depan cermin buram, menatap pantulan diriku. Bukan untuk bersolek, tapi untuk memantapkan hati. Aku harus kuat. Aku adalah tulang punggung pengganti. Setelah lulus, pekerjaan mengajar les privat adalah satu-satunya yang bisa kudapatkan. Pendapatannya tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit membeli obat ayah. Itu pun seringnya tak cukup. Adik-adikku, Bima dan Tari, masih sekolah dasar dan menengah pertama. Mereka butuh buku, seragam, dan uang jajan. Ibu, Bu Lastri, hanya bisa mengurus ayah di rumah, sesekali menerima jahitan dari tetangga, tapi tak seberapa. Sarah, obat ayah habis. Suara ibu selalu terdengar putus asa setiap kali mengucapkan kalimat itu. Dan setiap kali itu pula, jantungku berdenyut nyeri. Sore itu, saat aku baru saja pulang dari mengajar les, aku menemukan ibu duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat. Di tangannya ada sebuah surat dari rentenir, sebuah peringatan terakhir. Jumlah utang kami sudah mencapai puluhan juta, dan jika tidak dilunasi dalam seminggu, rumah ini akan disita. Rumah satu-satunya, tempat kami berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Dunia terasa berputar. Aku memejamkan mata, berusaha mencari celah, secercah harapan di antara tumpukan masalah yang menggunung. Mengemis? Meminjam lagi? Itu bukan solusi. Kami sudah di ujung tanduk. Saat itulah, suara Pak RT terdengar memanggil dari depan gang. Sarah, ada tamu penting mencarimu. Aku keluar dengan hati bertanya-tanya. Siapa gerangan? Tidak ada kerabat jauh yang pernah berkunjung ke sini. Di depan gang, sebuah mobil sedan hitam mewah, kinclong, dan mencolok mata, terparkir. Sebuah pemandangan langka di lingkungan kami yang didominasi motor dan angkot reot. Dan di samping mobil itu, berdiri seorang pria. Dia tinggi, tegap, dengan setelan jas mahal yang pas di badannya. Wajahnya eksotis, dengan hidung mancung, sorot mata tajam namun tenang, dan kumis tipis yang terawat rapi. Aura wibawa terpancar kuat darinya. Dia jelas bukan dari duniaku. Nona Sarah, suaranya berat, dalam,
dengan aksen yang samar-samar terdengar asing, namun fasih berbahasa Indonesia. "Ya, saya sendiri," jawabku, sedikit gugup. "Siapa dia?" Aku merasa seperti semut di hadapan gajah. Pria itu mengulurkan tangannya, dan aku ragu sesaat sebelum menyambutnya. Sentuhan tangannya dingin, namun kuat. "Nama saya Faris. Faris Al-Husain." Faris Al-Husain. Nama itu asing, namun tak asing di telingaku. Restoran Al-Malik yang mewah dan terkenal, sering disebut-sebut di televisi dan majalah gaya hidup, adalah miliknya. Pemiliknya adalah seorang pria Arab kaya raya, misterius, dan sangat berpengaruh. "Mustahil," batinku. "Apa urusannya denganku?" "Saya datang untuk menawarkan sebuah proposal," katanya, tanpa basa-basi. Matanya menatapku lurus, tanpa ekspresi. "Sebuah proposal yang saya yakini bisa menyelesaikan semua masalah Anda." Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk sekaligus harapan gila melintas dalam benakku. Sebuah proposal? Dari pria ini? Apa yang bisa dia tawarkan? Dan mengapa aku? Faris Al-Husain. Nama itu bergaung di kepalaku, menciptakan disonansi aneh yang memekakan antara kemewahan yang ia representasikan dan kemiskinan yang mengelilingiku. Dia adalah perwujudan dari dunia yang sama sekali berbeda dari gang sempit dan rumah reot tempat aku berdiri. Aku berusaha keras menenangkan detak jantungku yang menggila, merasakan getarannya hingga ke ujung jemari. "Proposal apa, Tuan Faris?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar, lebih karena kaget daripada takut. Mata tajamnya menelisikku, seolah menembus setiap lapis keputusasaan yang berusaha kusembunyikan di balik senyum tipis yang kupaksakan. "Mari bicara di tempat yang lebih pantas, Nona Sarah. Saya sudah memesan meja di Al-Malik." Aku terpaku. Al-Malik? Restoran mewah yang hanya kulihat di televisi, yang harganya mungkin setara dengan seluruh hartaku, bahkan mungkin lebih. Sebuah tempat yang selalu terasa begitu jauh, hanya ada di mimpi. Tapi, Aku melirik pakaianku yang sederhana, celana jeans dan kaos oblong yang sudah agak usang, kontras dengan setelan jas mahal yang dikenakan Faris. Aku merasa malu, seperti orang yang tak tahu diri. "Tidak masalah," potongnya datar, seolah membaca keraguanku. Nada suaranya tanpa emosi, namun ada semacam kepastian yang menenangkan sekaligus mengintimidasi. "Anda datang seperti ini pun tidak akan mengurangi reputasi restoran saya. Ini adalah masalah yang mendesak, bukan?" Kata "mendesak" itu terasa seperti tamparan. Dia tahu. Bagaimana dia bisa tahu tentang kesulitan kami? Apakah Pak RT yang membocorkan? Atau dia punya mata-mata yang mengintai? Pikiran itu membuatku sedikit ngeri. Namun rasa penasaran dan secercah harapan yang muncul tiba-tiba jauh lebih kuat. Jika dia benar-benar bisa membantu, aku harus mendengarkan. Tak ada pilihan lain. Aku harus mempertaruhkan sedikit martabat yang tersisa demi keluargaku. Aku berbalik, pamit pada ibu yang keluar dengan wajah bingung dan cemas, melirik mobil mewah dan Faris dengan tatapan penuh tanya. "Aku pergi sebentar, Bu," bisikku, berusaha meyakinkan. "Mungkin ada pekerjaan." Aku tak berani menjelaskan lebih jauh. Kebenaran terlalu gila untuk dicerna. Perjalanan singkat menuju Al-Malik terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Dari gang sempit yang bising, berbau got, dan dipenuhi suara klakson motor, kami memasuki jalanan utama yang mulus, melewati gedung-gedung tinggi berkilauan yang menjulang ke langit Jakarta, hingga tiba di depan bangunan megah yang menjulang gagah. Logo kaligrafi emas, Al-Malik, terpampang gagah, bersinar di bawah lampu-lampu sorot yang mewah, seolah memproklamasikan kejayaannya. Para pelayan dengan seragam rapi membukakan pintu mobil untuk kami. Aku merasa canggung, seperti orang asing yang tak sengaja tersesat dalam dongeng.
Aroma masakan Timur Tengah yang kaya rempah langsung menyeruak, membelai indera penciumanku, berpadu dengan alunan musik gambus yang lembut dari sudut ruangan. Interiornya dipenuhi ornamen khas Arab, lampu-lampu kristal menjuntai dari langit-langit tinggi, dan perabotan kayu jati ukiran yang mewah. Ini bukan sekadar restoran, ini adalah istana. Sebuah istana yang jauh dari jangkauanku. Faris membimbingku ke sebuah meja di sudut yang lebih privat, jauh dari keramaian pengunjung lain yang tampak elegan. Dia duduk tegak, dengan punggung lurus, memandangku dengan ekspresi tenang yang sulit diterka. Aku, di sisi lain, berusaha keras untuk tidak terlihat norak, namun mataku terus bergerak mengagumi detail di sekitarku, dari ukiran dinding hingga cangkir teh yang dihiasi emas. Aku merasa seperti Cinderella yang tiba-tiba diundang ke pesta dansa, namun tanpa gaun dan sepatu kaca yang pas. Langsung saja ke intinya, Faris memulai, tanpa basa-basi memesan makanan atau basa-basi tentang cuaca. Sikapnya begitu efisien, seolah setiap detik adalah uang. Saya tahu tentang kesulitan keuangan keluarga Anda, Nona Sarah. Khususnya mengenai utang dan biaya pengobatan ayah Anda. Darahku berdesir, dingin. Jadi dia memang sudah tahu. Bahkan mungkin lebih detail dari yang kuduga. Bagaimana Anda bisa tahu? Tanyaku, sedikit defensif, seolah merasa privasiku dilanggar. Ada rasa takut sekaligus marah yang membuncah. Saya memiliki banyak jaringan informasi, Nona Sarah. Tidak sulit bagi saya untuk mengetahui latar belakang seseorang yang akan saya ajak berurusan. Dia berhenti sejenak, sorot matanya kini lebih intens, mengunciku dalam tatapannya yang tajam. Saya membutuhkan seorang istri. Aku hampir tersedak ludahku sendiri, menahan batuk yang tiba-tiba menyerang. Istri? Dia? Pria kaya raya, pemilik restoran megah ini, yang mungkin bisa mendapatkan wanita manapun, membutuhkan istri, dan dia datang mencariku di gang sempit? Ini pasti lelucon. Atau mimpi buruk. Apa maksud Anda? Tanyaku, berusaha menjaga nada bicaraku tetap stabil meskipun jantungku berdebar tak karuan. Serasa ingin melompat keluar dari dadaku. Maksud saya jelas. Saya membutuhkan seorang istri untuk mendampingi saya dalam acara-acara sosial, menjaga citra keluarga, dan yang terpenting, memberikan kesan stabilitas bagi bisnis saya yang sedang berkembang pesat. Ada beberapa kesepakatan bisnis penting yang akan saya tanda tangani dalam waktu dekat, dan memiliki seorang istri yang stabil di sisi saya akan sangat membantu. Faris berbicara seolah sedang presentasi bisnis, tanpa sedikit pun emosi, tanpa jeda, seolah ini adalah transaksi komoditas paling biasa. Dan mengapa saya? Aku masih tidak bisa mencerna ini. Di antara miliaran wanita di dunia, mengapa aku yang dipilih? Apa yang dia lihat? Anda memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, meskipun sederhana. Anda terlihat jujur dan tidak memiliki reputasi buruk. Dan yang paling penting, Anda sedang sangat membutuhkan bantuan. Ini adalah kesepakatan saling menguntungkan, Nona Sarah. Saling menguntungkan? Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan atau manipulasi di wajahnya. Tidak ada. Wajahnya datar, serius, seolah dia sedang menghitung keuntungan dan kerugian. Dia seperti buku yang tertutup rapat, tanpa emosi yang terlihat. Saya akan melunasi semua utang keluarga Anda, katanya, seolah membaca pikiranku yang sedang kalut. Dan saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan ayah Anda sampai sembuh total, juga biaya pendidikan adik-adik Anda hingga lulus universitas. Sebagai imbalannya, Anda akan menjadi istri saya. Anda akan tinggal di rumah saya, dan Anda akan memenuhi kewajiban Anda sebagai istri di depan umum. Tidak ada cinta yang dituntut, hanya perjanjian. Aku memejamkan mata, membiarkan kalimat-kalimat itu meresap. Utang lunas. Ayah sembuh. Adik-adik bisa sekolah. Semua masalah yang selama ini menghimpitku,
yang membuatku nyaris putus asa hingga ingin menyerah, bisa sirna dalam sekejap. Ini adalah tawaran yang tak mungkin kutolak. Ini adalah kesempatan emas, sebuah penyelamat yang tiba-tiba muncul di tengah badai, meskipun terasa dingin dan tanpa sedikit pun kehangatan manusiawi. Ini, pernikahan tanpa cinta, Tuan Faris? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik, serak. Impian masa kecilku tentang pernikahan yang dilandasi cinta, tawa, dan kebersamaan seolah hancur berkeping-keping. Cinta adalah kemewahan yang tidak selalu dibutuhkan dalam sebuah ikatan seperti ini, Nona Sarah, jawabnya, matanya sedikit pun tak berkedip, seolah kata cinta tidak memiliki arti baginya. Ini adalah kesepakatan. Anda memberikan saya apa yang saya butuhkan, dan saya memberikan Anda apa yang Anda butuhkan. Adil, bukan? Adil? Kata itu terasa hambar, kosong. Tapi apa pilihanku? Kembali ke rumah yang terancam disita, melihat ayahku kesakitan yang tak berkesudahan, dan adik-adikku terpaksa putus sekolah demi mencari nafkah? Atau menerima tawaran ini, mengorbankan impian masa kecilku tentang cinta, demi menyelamatkan keluargaku dari jurang kemiskinan dan penderitaan? Ruangan mewah Al-Malik terasa sesak. Aroma rempah yang kaya, alunan musik gambus yang seharusnya menenangkan, dan kemewahan yang seharusnya memukau, kini terasa mencekiku. Aku melihat pantulan diriku di jendela kaca, seorang gadis dari gang sempit yang kini berada di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan yang akan menempatkanku dalam sangkar emas, namun menyelamatkan mereka yang kucintai. Aku pulang ke rumah dalam keadaan linglung, seolah jiwaku tertinggal di mobil mewah Faris atau di dalam kemegahan Al-Malik yang gemerlap. Setiap langkah di gang sempit yang becek setelah hujan sore itu, dengan bau got yang makin menyengat, seolah ingin mengingatkanku pada kenyataan pahit yang baru saja kutawar dengan harga yang sangat mahal. Rumahku yang kecil, sederhana, dengan cat tembok yang sudah mengelupas di beberapa sudut, kini terasa begitu asing dan dingin, padahal biasanya adalah tempatku merasa paling aman. Ibu menyambutku di ambang pintu dengan wajah penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Kerutan di keningnya semakin dalam. Bagaimana, Nak? Ada apa? Siapa pria tadi? Kenapa dia datang kemari? Desaknya, menarikku masuk ke dalam rumah, sorot matanya menuntut jawaban. Aku menatapnya, merasakan perih di dada. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Mengatakan bahwa putri sulungnya yang selalu ia banggakan karena pendidikannya, yang ia harapkan akan hidup mapan, kini akan menikah dengan seorang pria yang tak dikenal, tanpa cinta, hanya demi uang? Kata-kata itu terasa berat, seperti batu yang menyangkut di tenggorokanku, menghambat setiap napas. Ibu, ayah, utang kita. Aku memulai, suaraku tercekat, serak. Aku tak sanggup mengangkat kepala dan melihat matanya. Ada cara untuk melunasinya. Semua. Dan biaya pengobatan ayah, juga sekolah Bima dan Tari. Aku mencoba merangkai kalimat sejelas mungkin, meskipun hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Mata ibu berbinar. Setitik harapan muncul di wajahnya yang keriput dan lelah. Tangannya yang kasar meraih tanganku, meremasnya erat. Benarkah, Nak? Bagaimana? Apakah kau dapat pinjaman dari teman kuliahmu? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata kalimat yang paling sulit kuucapkan seumur hidupku. Pria tadi, Ibu. Faris Al-Hussein. Dia bersedia menanggung semua itu. Utang, obat ayah, sekolah adik-adik. Aku berhenti, menelan ludah. Tapi ada syaratnya, Bu. Ibu menatapku tak sabar. Matanya menyiratkan harapan yang besar. Syarat apa, Nak? Apapun akan kita lakukan. Asal ayah bisa sembuh dan kita tidak diusir dari rumah ini. Dia ingin aku menikah dengannya. Ujarku, nyaris berbisik. Aku tak berani mengangkat wajah.
Suara itu terasa asing di telingaku sendiri, penuh keputusasaan. Seketika, ruangan yang semula terasa sesak itu menjadi sunyi senyap. Hanya suara jemaah masjid dari kejauhan yang memecah keheningan. Ibu mematung, ekspresi di wajahnya berubah drastis dari harapan menjadi keterkejutan yang begitu kentara, lalu perlahan, kegetiran yang mendalam. Wajahnya yang pucat semakin memucat, seolah darahnya mengering. Ia menatapku tanpa berkedip, lalu melirik ke arah kamar ayah yang terbaring lemah. Desahan napasnya terdengar jelas di keheningan. Aku tahu, ia sedang mempertimbangkan harga yang harus kubayar, pengorbanan yang begitu besar. "Nak, apa kau gila?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, penuh ketidakpercayaan dan kesedihan. "Menikah dengan pria yang tidak kau kenal? Tanpa cinta? Hanya karena uang? Bagaimana bisa? Nak, bagaimana kau akan menjalani hidupmu?" Air mataku tumpah ruah. Aku tak bisa lagi menahannya. Bendungan air mata yang selama ini kutahan akhirnya jebol. "Ibu, apa pilihan kita?" Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang kasar dan keriput, memohon pengertian. "Besok rumah kita disita. Bapak rentenir sudah memberikan surat terakhir. Ayah butuh operasi segera. Bima dan Tari harus terus sekolah. Bu, mereka punya masa depan. Apa ibu mau melihat kita di jalanan? Apa ibu mau melihat ayah semakin parah karena tidak diobati?" Aku terisak. Setiap kata yang keluar adalah luapan keputusasaan yang tertahan lama. "Ini satu-satunya jalan, Bu. Satu-satunya. Aku sudah mencoba semua cara lain." Ibu menarikku ke dalam pelukannya erat. Tangisnya pecah di bahuku. Tangisan yang bercampur antara keputusasaan yang luar biasa, kelegaan yang samar karena ada jalan keluar, dan kesedihan yang mendalam karena takdir yang harus menimpa putrinya. Kami berdua menangis bersama, larut dalam kesedihan yang sama, menyadari bahwa takdir telah memaksa kami mengambil jalan yang tak pernah kami bayangkan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur. Setiap detail dari pertemuan dengan Faris kembali terulang di benakku. Tatapan matanya yang dingin, suaranya yang tanpa emosi, tawarannya yang transaksional. Kata-katanya, "Cinta adalah kemewahan yang tidak selalu dibutuhkan." Terngiang-ngiang seperti mantra yang mengerikan, berulang-ulang di kepalaku. Aku membayangkan kehidupanku di rumah mewahnya. Apakah aku akan merasa seperti burung dalam sangkar emas, terkurung dalam kemewahan yang tidak kumiliki? Akankah aku merindukan kehidupan sederhana ini, gang sempit ini, bahkan bau got yang selalu ada sebagai pengingat akan asal-usulku? Aku membayangkan diriku berjalan di samping Faris di acara-acara sosial, mengenakan gaun-gaun mahal yang kaku, tersenyum palsu kepada orang-orang yang tidak kukenal, dan menyembunyikan kehampaan di hatiku yang seolah-olah sudah mati rasa. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat aku masih kecil, bermimpi tentang pernikahan yang indah, gaun pengantin putih yang melambai, dan seorang pria yang mencintaiku setulus hati, yang akan menjadi teman hidupku. Impian yang kini harus kukubur dalam-dalam, digantikan oleh sebuah kontrak, sebuah kesepakatan bisnis yang melibatkan seluruh hidup dan masa depanku. Sebuah pengorbanan yang tak pernah kupikirkan. Namun, setiap kali keraguan itu menyeruak, setiap kali air mata membasahi pipiku, wajah ayahku yang terbaring lemah, desahan napasnya yang berat, dan tumpukan kwitansi obat yang tak ada habisnya, muncul di benakku. Lalu ada Bima dan Tari, senyum polos mereka yang ceria, mata mereka yang masih penuh harapan akan masa depan, tak tahu menahu tentang beban yang kupikul. Demi mereka, aku harus kuat. Demi mereka, aku harus rela. Aku harus membuang ego dan impian pribadiku jauh-jauh. Fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya jingga di celah-celah genting rumah tetangga, menerangi kamar mungilku. Aku bangkit dari tempat tidur, hatiku terasa berat, namun ada tekad baru yang menguat, seolah membakar sisa-sisa keraguanku. Aku telah membuat keputusan. Ini bukan tentang Sarah lagi.
tapi tentang keluargaku. Ini adalah pengorbanan terbesar yang harus kulakukan, dan aku akan menjalaninya. Aku melihat jam dinding yang berdetak pelan. Sebentar lagi, Faris akan menghubungiku untuk memastikan keputusanku. Dan aku tahu apa yang akan kukatakan. Aku akan mengatakan, ya. Telepon itu berdering tepat pukul 8 pagi. Aku sudah menunggunya. Duduk kaku di tepi ranjang reotku dengan jantung berdebar tak karuan. Serasa ingin melompat keluar dari rongga dada. Nomor asing terpampang di layar ponselku yang usang. Layarnya retak di beberapa sudut. Aku menarik napas dalam, memantapkan hati yang terasa berat, lalu menggeser tombol hijau, seolah sedang menekan tombol start untuk babak baru yang tak ku ketahui akhirnya. Halo? Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kuduga. Meskipun ada getaran samar yang tidak bisa kusembunyikan. Nona Sarah. Ini Faris Al-Hussein. Bagaimana keputusan Anda? Suaranya datar, tanpa intonasi, seolah sedang menanyakan status sebuah laporan. Efisien, tanpa basa-basi, seperti yang kuduga. Dingin. Saya setuju, Tuan Faris. Jawabku, kata-kata itu keluar begitu saja dari bibirku. Seolah bukan aku yang mengucapkannya, melainkan sebuah suara asing yang dikendalikan oleh kebutuhan. Hening sejenak di ujung sana. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada tanda-tanda kelegaan, bahkan tidak ada satupun hembusan napas terdengar. Hanya keheningan yang menyesakkan. Baik, saya akan segera mengirimkan pengacara saya untuk mengurus detailnya. Pernikahan akan dilaksanakan sesegera mungkin. Paling lambat dalam 2 minggu. Anda akan tinggal di rumah saya mulai lusa. Semua utang akan dilunasi begitu surat pernikahan ditandatangani. 2 minggu. Lusa. Begitu cepat. Waktu seolah berpacu, melesat tanpa memberiku kesempatan untuk bernapas atau mencerna sepenuhnya kenyataan ini. Roda takdir sudah berputar dengan kecepatan penuh. Tak memberiku pilihan untuk mundur. Baik, Tuan Faris, kataku, tergagap, merasa seperti boneka yang digerakkan. Pastikan Anda siap. Dan ingat, ini adalah kesepakatan, katanya lagi, menekankan kata terakhir, seolah ingin memastikan aku tidak lupa akan inti dari hubungan ini. Sebuah transaksi, bukan sebuah ikatan hati. Lalu, sambungan terputus. Tanpa kata perpisahan. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang indah, atau lebih tepatnya, seperti roller coaster emosi yang tak berujung. Pengacara Faris datang ke rumah kami. Seorang pria bertubuh gempal dengan kacamata berbingkai emas dan setelan jas rapi, membawa berkas-berkas tebal yang terlihat formal dan rumit. Dia menjelaskan setiap detail kontrak pernikahan yang rumit, yang mencantumkan hak dan kewajibanku sebagai istri kontrak, serta kompensasi finansial yang jelas dan terperinci untuk keluargaku. Ibu hanya bisa menangis dalam diam saat aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai, di hadapan saksi-saksi yang juga dibawa oleh Faris, 2 pria berwajah serius yang tak sedikit pun tersenyum. Di hari itu juga, sebuah transfer dana besar masuk ke rekening ibu, sebuah angka yang tak pernah terbayangkan akan kami miliki. Melunasi seluruh utang kami dan menyisakan cukup banyak untuk biaya hidup serta pengobatan ayah. Ayah, yang kondisinya mulai membaik karena obat-obatan yang mahal, hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa bersalah sekaligus haru, seolah meminta maaf atas beban yang harus kupikul. Maafkan ayah, nak, bisiknya suatu malam, sehari sebelum hari pernikahanku, suaranya lemah namun tulus. Ayah tak pernah menyangka kau harus berkorban sebesar ini demi kami. Aku memeluknya erat, menahan air mata agar tidak tumpah di depannya. Ini bukan pengorbanan, ayah. Ini pilihan Sarah. Sarah ingin melihat ayah sembuh, Bima dan Tari sukses, punya masa depan yang lebih baik dari kita. Aku berbohong pada diriku sendiri, tapi kebohongan itu demi ketenangan ayah. Hari pernikahan tiba. Bukan pernikahan impian yang selalu kulihat di film-film romantis atau impian masa kecilku.
Tidak ada pesta megah dengan riuh rendah tawa. Tidak ada teman-teman yang hadir untuk mengucapkan selamat. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada senyum bahagia yang tulus di wajahku. Upacara ijab kabul dilaksanakan secara privat di sebuah masjid mewah, megah dengan ukiran kaligrafi dan lantai marmer yang dingin. Hanya dihadiri beberapa saksi dan keluarga dekat Faris yang wajahnya terlihat kaku, dingin, dan penuh penilaian. Mereka menatapku dengan tatapan menyelidik, seolah aku adalah barang baru yang mereka ragukan kualitas dan integritasnya. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, bukan gaun pengantin megah yang kupimpikan. Rambutku disanggul rapi, wajahku dirias tipis, namun tetap tak bisa menyembunyikan gurat kecemasan dan kesedihan yang membekas di mataku. Faris duduk di sampingku, dengan setelan gamis putih dan peci yang membuatnya terlihat semakin berwibawa, namun juga semakin jauh dan tak terjangkau. Dia mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan jelas, tanpa keraguan, seolah sedang membacakan sebuah deklarasi penting. Aku, dengan suara bergetar dan hati yang berdegup kencang, menjawabnya. Sah. Kata itu, yang seharusnya menjadi puncaknya kebahagiaan, malah terasa seperti palu godam yang memukul keras ke dalam dadaku, mengakhiri bab kehidupanku yang lama dan memulai bab baru yang belum ku ketahui seperti apa isinya. Aku kini resmi menjadi Nyonya Faris Al-Hussein, istri seorang pria Arab kaya raya, pemilik restoran mewah, Al-Malik. Namun, gelar itu terasa hampa, seperti embusan angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Aku menatap Faris, berharap menemukan setitik kehangatan di matanya, setitik senyum, atau bahkan sekadar pengakuan bahwa kami kini terikat. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan datar, penuh perhitungan, seolah kami baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis yang sukses dan menguntungkan. Setelah ijab kabul, tidak ada perayaan. Hanya sesi foto singkat yang terasa canggung dan kaku. Faris tidak pernah menggenggam tanganku, bahkan untuk pose foto pun. Tangannya tak pernah sekalipun menyentuhku. Aku merasa seperti objek statis di sampingnya, sebuah properti yang harus ada untuk melengkapi citranya. Sore harinya, sebuah mobil mewah kembali menjemputku. Kali ini, membawa serta sebuah koper berisi sedikit barang-barangku dari rumah lama, seolah ingin segera menghapus jejakku dari sana. Ibu memelukku erat di ambang pintu, air matanya tak henti mengalir membasahi bahuku. Jaga dirimu baik-baik, nak. Telepon ibu kapan saja kalau ada apa-apa. Suaranya parau menahan tangis. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Namun yang keluar hanyalah senyum getir yang penuh kepedihan. Aku melambaikan tangan pada ayah, Bima, dan Tari yang berdiri di belakang ibu, melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. Raut wajah mereka menunjukkan kesedihan atas perpisahan ini. Aku tahu ini adalah langkah yang harus kulakukan. Namun perpisahan ini terasa begitu berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menarikku kembali. Saat mobil melaju meninggalkan gang sempit, aku menoleh ke belakang. Rumah mungilku semakin mengecil, tenggelam di antara rumah-rumah lain. Meninggalkan masa lalu yang penuh perjuangan, namun juga penuh kehangatan, cinta, dan tawa keluarga. Kini, aku melaju dengan kecepatan tinggi menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, menuju sangkar emas yang menanti, tanpa tahu apa yang akan terjadi di sana. Mobil mewah itu melesat cepat, membelah hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang tak pernah tidur, meski hari sudah menjelang malam. Aku menatap keluar jendela, membiarkan pemandangan gedung-gedung tinggi, papan reklame raksasa, dan pusat perbelanjaan mewah lewat begitu saja, samar-samar dalam pandanganku yang buram. Pikiranku masih melayang di rumah, pada tatapan terakhir ayah yang penuh penyesalan, pelukan erat ibu yang tak ingin melepaskan, dan lambaian tangan Bima serta Tari yang polos namun penuh kesedihan. Sebuah perpisahan yang terasa seperti mencabut sebagian besar dari jiwaku, meninggalkan lubang menganga di dada. Tak lama kemudian, mobil berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan elit yang begitu kontras dengan duniaku sebelumnya. Gerbangnya menjulang tinggi,
terbuat dari besi tempa kokoh dengan ornamen klasik. Dijaga ketat oleh penjaga berseragam yang sigap memberi hormat saat mobil kami melintas. Jalanan di dalamnya mulus dan bersih, tanpa ada sedikit pun sampah atau genangan air. Dihiasi pohon-pohon rindang yang tertata rapi dan taman-taman terawat dengan bunga-bunga yang mekar indah. Setiap rumah di sini adalah mahakarya arsitektur, besar, megah, dan terkesan angkuh, seolah memancarkan status sosial pemiliknya. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam tempaan yang diukir dengan detail rumit, menampilkan keindahan yang tak kusangka. Di baliknya, berdiri sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Bangunan 3 lantai bergaya modern arabesque itu menjulang kokoh, didominasi warna krem dan coklat tanah yang hangat, dengan jendela-jendela besar dari kaca bening yang memantulkan cahaya senja. Kolam renang berkilauan di halaman belakang yang luas, memantulkan lampu-lampu taman yang mulai menyala, dan sebuah taman minimalis dengan air mancur berundak menambah kesan mewah yang tak terlukiskan. Ini adalah rumah Faris Al-Hussein. Dan mulai malam ini adalah rumah baruku. Pintu mobil dibukakan oleh seorang sopir berwajah serius. Aku turun dengan langkah ragu, membawa tas selempang kecil yang berisi ponsel dan sedikit barang pribadi yang tak seberapa. Faris sudah menunggu di ambang pintu utama, berdiri tegak, didampingi oleh seorang wanita parubaya berwajah ramah, mengenakan seragam pelayan berwarna gelap yang rapi. "Selamat datang di rumah saya, Nyonya Faris," sapa Faris datar, tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Ia bahkan tidak menungguku, langsung berbalik dan berjalan masuk, seolah aku adalah tamu biasa yang tidak perlu disambut secara khusus. Wanita parubaya itu tersenyum ramah padaku, senyum yang tulus dan menenangkan. "Selamat datang, Nyonya. Saya Bibi Halimah, kepala rumah tangga di sini. Senang sekali Anda sudah datang." Suaranya lembut dan menenangkan, seolah embusan angin sejuk di tengah ketegangan yang menyelimutiku. Aku merasa sedikit lega. Setidaknya ada satu wajah ramah di antara kemewahan yang mengintimidasi ini. "Terima kasih, Bibi," balasku, sedikit tersenyum, membalas kehangatan yang ia berikan. Bibi Halimah membimbingku masuk. Interior rumah itu lebih mencengangkan dari yang kubayangkan. Langit-langit yang menjulang tinggi, seolah tak berujung, lantai marmer mengkilap yang memantulkan bayangan diriku dan lampu-lampu kristal mewah, serta perabot mahal bernuansa emas dan ukiran khas timur tengah mengisi setiap ruangan. Ada lukisan-lukisan abstrak modern yang berpadu apik dengan kaligrafi Arab kuno yang elegan, menciptakan perpaduan kemewahan dan budaya yang begitu harmonis. Aroma wangi yang tidak bisa kuidentifikasi, mungkin dupa mahal atau pewangi ruangan khusus, menyebar di udara, menenangkan sekaligus terasa asing di indera penciumanku. "Mari saya antarkan ke kamar Anda, Nyonya," kata Bibi Halimah, suaranya tetap lembut. "Kamar saya?" tanyaku, bingung, keningku berkerut. Bukankah kami suami istri? Biasanya, suami istri tidur sekamar, bukan? Faris yang sudah berada di ruang keluarga, membalikkan badannya sedikit, tanpa menatapku langsung. "Ya, kamar Anda. Anda akan memiliki privasi penuh. Kamar saya di sebelah, jika ada hal penting yang perlu Anda sampaikan. Kita akan mengatur jadwal pertemuan formal jika ada hal-hal strategis yang perlu didiskusikan." Hatiku mencelos, jatuh ke dasar perutku. Privasi penuh? Berarti, kami tidak akan tidur sekamar. Ini benar-benar pernikahan kontrak, sebatas formalitas, tanpa ada ikatan fisik apalagi emosional. Sebuah fakta yang seharusnya sudah kuduga sejak awal, mengingat bagaimana Faris melamarku. Namun, saat benar-benar dikonfirmasi dengan caranya yang dingin, itu tetap terasa menyakitkan, seolah ada dinding tak kasat mata yang dibangun di antara kami. Bibi Halimah mengantarku ke sebuah kamar tidur yang sangat luas di lantai 2. Lebih besar dari seluruh rumahku dulu.
Sebuah ranjang berukuran king size dengan sprei sutra putih bersih mendominasi ruangan. Bantal-bantal empuk tertata rapi. Ada lemari pakaian berukuran raksasa yang tampak kosong, meja rias mewah dengan cermin berukir, sofa empuk di sudut ruangan, dan kamar mandi dalam yang dilengkapi bathtub marmer dan shower mewah, lengkap dengan berbagai perlengkapan mandi beraroma mahal. Jendela besar menghadap langsung ke taman belakang dan kolam renang, pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan kulihat setiap hari. Semua kebutuhan Anda sudah tersedia di sini, Nyonya, jelas Bibi Halimah, dengan senyum, menunjuk ke lemari yang ternyata sudah terisi penuh dengan pakaian-pakaian baru dengan berbagai merek ternama, mulai dari baju santai hingga gaun malam. Nyonya Faris sudah meminta kami menyiapkan semuanya. Jadi, Faris sudah menyiapkan ini semua. Bahkan sebelum aku menginjakkan kaki di sini. Pakaian baru, kamar terpisah, dan segala kemewahan ini. Dia benar-benar memperlakukanku seperti bagian dari inventaris barunya. Sebuah aset yang harus disediakan fasilitas terbaik demi menunjang perannya, agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tak ada sedikit pun sentuhan personal. Setelah Bibi Halimah pergi, aku berdiri di tengah kamar, membiarkan keheningan yang megah itu menyelimutiku. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang memantulkan seluruh tubuhku. Seorang gadis desa dari gang sempit, dengan mata yang menyimpan luka dan hati yang remuk, kini berdiri di tengah istana, mengenakan pakaian sederhana yang terasa sangat kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Ini adalah sangkar emas yang dijanjikan. Luas, indah, dan penuh harta. Tapi tetap saja sangkar. Dan aku adalah burung yang baru saja masuk ke dalamnya, tak tahu kapan bisa terbang bebas lagi, atau apakah aku akan pernah merangkai tawa lagi. Malam itu, aku mandi dengan air hangat yang melimpah, memakai piyama sutra yang terasa asing dan dingin di kulitku, dan berbaring di ranjang empuk yang terasa terlalu besar untukku sendiri. Aku menatap langit-langit yang tinggi, membiarkan air mata yang kutahan sejak siang hari mengalir perlahan, membasahi bantal sutra. Aku adalah Nyonya Faris Al-Hussein. Dan aku adalah pengantin yang paling kesepian di dunia, terkunci dalam kemewahan yang tak kuinginkan. Pagi pertama di rumah Faris Al-Hussein dimulai dengan kecanggungan yang kentara, melilitku seperti kabut tebal. Aku terbangun oleh cahaya matahari yang menembus jendela besar kamarku, terlalu terang, terlalu langsung, tidak seperti remang-remang gang sempit yang selalu kulihat saat fajar. Suara burung berkicau lembut dari taman yang terawat begitu kontras dengan bisingnya klakson motor dan celotehan tetangga di rumah lamaku. Aku memandang sekeliling, menatap langit-langit tinggi, dinding bersih, dan perabot mahal, masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Bukan sekadar mimpi yang akan buyar saat aku membuka mata. Aku memutuskan untuk turun ke bawah. Napasku terasa berat setiap melangkah di tangga marmer yang dingin. Bibi Halimah sudah menungguku di ruang makan yang mewah. Sebuah meja panjang dari kayu solid mengkilap yang bisa menampung belasan orang. Di atasnya, tersaji sarapan lengkap bah hotel bintang 5. Roti panggang hangat, aneka buah-buahan segar yang tertata cantik seperti seni, sosis, telur, dan secangkir teh Arab beraroma mint yang wangi. Faris sudah duduk di salah satu ujung meja, membaca koran bisnis dengan tatapan serius, dahinya sedikit berkerut. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang disetrika sempurna dan celana bahan berwarna gelap, terlihat rapi dan berwibawa, bahkan di pagi hari yang masih dini. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Bibi Halimah dengan senyum hangat. Keramahannya terasa seperti oase di gurun hatiku. Ia menuangkan teh untukku dengan gerakan cekatan. "Pagi, Bibi," balasku, mencoba membalas senyumnya. Aku melirik Faris. "Selamat pagi, Tuan Faris." Dia hanya mengangguk kecil, bahkan tanpa mengangkat kepala atau mengalihkan pandangannya dari lembaran koran yang dipegangnya. Tidak ada respons verbal, tidak ada tatapan, seolah aku tak lebih dari udara. Aku duduk di kursi yang berhadapan dengannya, merasakan jurang tak kasat mata membentang luas di antara kami,
dingin dan dalam. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang tegang, hanya diiringi suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen, serta sesekali lembaran koran yang dibalik dengan desau pelan. Setelah sarapan selesai, aku hanya menyentuh sedikit, nafsu makanku hilang entah kemana. Faris melipat korannya dengan rapi dan meletakkannya di samping piringnya yang masih berisi separuh makanan. Ia akhirnya menatapku lurus, tatapannya tajam dan fokus, seperti sedang memulai rapat penting dengan seorang kolega bisnis. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui mengenai aturan di rumah ini, Nyonya Sarah, katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Dan juga mengenai peran Anda sebagai istri saya. Aku menegakkan dudukku, menahan napas. Aku tahu ini akan datang, inti dari pernikahan kontrak kami. Ini adalah saatnya aku menerima daftar kewajiban dan batasan-batasan hidupku yang baru. Pertama, kebebasan Anda akan sedikit terbatas. Anda tidak diizinkan keluar rumah tanpa seizin saya atau tanpa ditemani oleh sopir atau pengawal yang saya sediakan. Ini demi keamanan Anda dan juga menjaga citra keluarga Al-Hussein yang saya bangun dengan susah payah. Anda akan memiliki seorang asisten pribadi yang akan membantu semua kebutuhan Anda di luar rumah, mulai dari berbelanja hingga keperluan pribadi lainnya. Napasiku tercekat. Sedikit terbatas? Ini namanya terkekang. Sama saja seperti di penjara. Aku tak bisa lagi sebebas dulu. Pergi mengajar les di rumah-rumah kumuh, bertemu teman-teman lamaku di warung kopi sederhana, atau sekadar jalan-jalan di pasar tradisional yang ramai. Aku kini adalah tahanan dalam sangkar emas, dengan dinding yang tak terlihat tapi begitu kokoh. Kedua, Anda tidak perlu khawatir tentang keuangan keluarga Anda. Saya sudah melunasi semua utang dan akan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, termasuk pengobatan ayah Anda dan pendidikan adik-adik Anda sampai mereka mapan. Namun, Anda tidak perlu lagi bekerja. Tugas Anda adalah mengelola rumah ini dengan baik, dan yang terpenting, mendampingi saya dalam acara-acara sosial ketika diminta. Mengelola rumah? Tanyaku, sedikit bingung. Padahal ada Bibi Halimah dan staf lain yang jumlahnya tak sedikit. Apakah ia meragukan kemampuanku? Ya. Meskipun ada Bibi Halimah dan para staf yang bekerja secara profesional, saya ingin Anda sesekali mengawasi, memastikan semuanya berjalan sesuai standar tinggi yang saya inginkan. Dan juga, sesekali menjadi nyonya rumah yang baik ketika ada tamu penting datang, terutama relasi bisnis atau diplomat. Jangan khawatir. Bibi Halimah akan membimbing Anda dan melatih Anda dalam etika dan tata krama yang berlaku. Ia melanjutkan, tanpa jeda. Untuk acara sosial, daftar acara akan diberikan jauh-jauh hari. Anda akan diajari etika sosial tingkat tinggi, cara berpakaian yang pantas di berbagai kesempatan, dan berbicara di depan umum dengan percaya diri. Saya tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun yang bisa mencoreng nama baik saya atau bisnis saya. Pernyataan itu terasa seperti cambuk yang menghantam harga diriku. Seolah aku ini adalah proyek yang harus dibentuk sesuai keinginannya. Sebuah produk yang harus dipoles agar memenuhi standarnya yang tinggi. Aku harus menjadi Sarah yang lain. Sarah yang bukan diriku. Jadi, saya hanya perlu menjadi istri pajangan. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, meskipun aku tahu itu berisiko, mungkin akan memancing kemarahannya. Ada desakan untuk melontarkan sedikit perlawanan. Faris menatapku datar. Tidak ada kemarahan yang membuncah, hanya tatapan dingin yang sulit kuartikan, kosong dari emosi. Anggap saja begitu, jika itu memudahkan Anda memahaminya, Nyonya Sarah. Anda adalah representasi dari keluarga Al-Hussein. Dan saya tidak menerima kegagalan dalam hal citra dan penampilan. Kata-katanya begitu menohok, menusuk tepat ke ulu hati. Namun aku menelan semua perasaan itu, menguburnya dalam-dalam. Demi keluargaku. Demi ayah yang kondisinya mulai membaik. Demi adik-adikku yang masa depannya bergantung padaku. Aku harus kuat.
Ketiga, mengenai privasi. Anda memiliki kamar sendiri. Saya juga. Interaksi kita di dalam rumah ini akan sebatas yang diperlukan. Di depan umum, kita adalah pasangan suami istri yang harmonis dan saling mencintai. Pahami perbedaan itu, Nyonya Sarah. Jangan pernah mencampuradukan emosi pribadi dengan kepentingan kita bersama. Kita berdua adalah orang dewasa yang mampu membedakan urusan pribadi dan profesional. Pernyataannya semakin memperjelas apa yang sudah kurasakan. Pernikahan ini murni formalitas, sebuah sandiwara yang harus kami mainkan. Tak ada sentuhan, tak ada kehangatan, tak ada romansa. Hanya peran yang harus dimainkan dengan sempurna di panggung kehidupan sosialnya. Keempat, dan ini yang paling penting, Faris menyandarkan tubuhnya, menatapku lurus, matanya menyipit sedikit, seolah menimbang setiap kataku. Jangan pernah ada pria lain dalam hidup Anda selama Anda menjadi istri saya. Loyalitas adalah harga mati. Saya tidak akan menoleransi pengkhianatan dalam bentuk apapun, bahkan hanya sebatas pikiran atau kedekatan yang tidak pantas. Jika terjadi, kesepakatan akan batal. Dan Anda tahu konsekuensinya bagi keluarga Anda. Ancaman itu jelas. Keluarga. Itu adalah satu-satunya pengungkit yang Faris miliki, dan dia menggunakannya dengan sangat efektif, tanpa ragu. Perasaanku hancur, terpecah belah, namun aku hanya bisa mengangguk, menerima setiap aturan yang ia lontarkan, setiap rantai yang ia pasang. Aku adalah istrinya, tapi aku juga tawanannya, dalam penjara emas yang tak berbatas. Apakah ada pertanyaan, Nyonya Sarah? Tanyanya, seolah baru saja menyelesaikan presentasi penting di hadapan Dewan Direksi. Aku menggelengkan kepala. Lidahku keluh. Aku tak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan. Semuanya sudah jelas. Terlalu jelas. Bagus, ujarnya singkat. Bibi Halimah akan membantu Anda beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Saya ada rapat penting pagi ini. Selamat menjalani hari pertama Anda sebagai Nyonya Al-Hussein. Tanpa menunggu balasan, Faris bangkit dari kursi, melangkah pergi dengan langkah tegap, wibawa yang khas, dan punggung lurus yang tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Meninggalkanku sendiri di meja makan yang begitu besar, di rumah yang begitu megah, namun terasa begitu kosong dan sunyi, seolah jiwaku ikut mati bersamanya. Ini adalah duniaku yang baru. Sebuah sangkar emas dengan aturan-aturan yang mengikatku erat, tanpa celah untuk bernapas bebas. Hari-hari pertamaku di rumah Faris adalah rangkaian adaptasi yang menyiksa, serupa dengan proses metamorfosis yang tidak kuinginkan. Aku merasa seperti robot yang diprogram, mempelajari setiap sudut rumah yang sangat luas ini, dari ruang tamu yang megah hingga dapur modern yang serba canggih, membiasakan diri dengan kehadiran para staf, Bibi Halimah yang penyabar dan penuh perhatian, koki handal bernama Pak Jaya yang masakan Timur Tengahnya otentik, serta 2 orang asisten rumah tangga lain yang cekatan, dan mencoba menyesuaikan diri dengan jadwal harian Faris yang begitu padat. Ia jarang sekali berada di rumah, selalu sibuk dengan urusan bisnisnya, rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan, membuat keberadaanku di sana terasa semakin tak berarti, seperti patung pajangan yang tak berjiwa. Bibi Halimah adalah malaikat penolongku di tengah kegersangan emosional ini. Dialah yang mengajarkanku seluk-beluk rumah ini, mulai dari letak ruang penyimpanan hingga cara menggunakan mesin kopi espresso yang rumit. Ia membimbingku dengan sabar, menjelaskan apa yang Faris harapkan dariku sebagai nyonya rumah. Tuan Faris memang tegas, Nyonya, dan sangat teliti, bisiknya suatu kali, sambil merapikan koleksi buku-buku antik Faris di perpustakaan pribadinya. Tapi beliau orang baik, hanya saja sangat fokus pada pekerjaannya dan jarang menunjukkan perasaannya. Aku hanya tersenyum tipis, tak tahu harus percaya atau tidak pada penjelasan Bibi Halimah. Beberapa hari setelahnya, asisten pribadiku, seorang wanita muda bernama Diana, mulai mendampingiku. Diana adalah antitesis Faris. Ia ramah, profesional,
dan memiliki selera fashion yang tinggi. Ia membantuku beradaptasi dengan gaya hidup baruku yang serba mewah. Dia mendampingiku berbelanja di butik-butik mewah di kawasan elit, memilihkan pakaian yang sesuai standar Faris, gaun-gaun elegan, setelan kasual berkelas, hingga perhiasan yang anggun. Ia juga mengurus janji temu untuk perawatan kecantikan di salon-salon ternama, dan mengajariku dasar-dasar etiket sosial yang rumit, seperti cara memegang gelas anggur, atau cara memulai percakapan basa-basi dengan orang asing. Aku merasa seperti maneken yang sedang didandani, dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Dan pertunjukan itu pun tiba. Undangan pertama datang seminggu setelah pernikahanku. Sebuah acara makan malam amal yang diselenggarakan oleh salah satu rekan bisnis terkemuka Faris di sebuah hotel bintang 5. Diana membawakanku sebuah gaun malam berwarna biru tua, terbuat dari bahan sutra murni yang lembut dan jatuh sempurna di tubuhku, dengan potongan sederhana namun sangat elegan. Itu adalah gaun termahal yang pernah kugunakan seumur hidupku, mungkin harganya setara dengan beberapa bulan gajiku dulu. Rambutku disanggul rapi oleh penata rambut profesional, dan riasan wajah tipis namun terkesan flawless membuatku terlihat lebih dewasa dan anggun. Namun mataku tak bisa menyembunyikan kegugupan dan kecemasan yang bergejolak di dalam. Faris menungguku di ruang tamu. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus oleh desainer ternama, kemeja putih bersih, dan dasi sutra, membuatnya terlihat sangat berwibawa, gagah, dan berkarisma. Saat aku turun dari tangga, langkahku sedikit goyah, ia menatapku sejenak, tatapannya tak terbaca, namun ada kerlip kecil yang tak bisa kuartikan. "Sudah siap, Nyonya Sarah?" tanyanya, suaranya tenang dan terkontrol. Aku mengangguk, mencoba menunjukkan kepercayaan diri. "Siap, Tuan Faris." "Ingat aturan yang saya sampaikan," katanya lagi, mengulang mantra dinginnya, mengingatkanku pada batasan-batasan kami. "Tersenyumlah. Bersikaplah ramah. Bicarakan hal-hal umum yang aman. Jangan pernah membahas urusan pribadi yang bisa menimbulkan pertanyaan. Dan jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah berbicara di luar kendali saya, kecuali saya memberikan izin." Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. "Baik." Tekadku bulat untuk tidak mengecewakannya. Perjalanan menuju lokasi acara terasa begitu singkat, namun penuh dengan ketegangan. Begitu kami tiba, sorot kamera langsung menyambut kami, membutakan mataku. Kilatan lampu dan suara para wartawan yang memanggil-manggil nama Faris membuatku terhenyak. Kaget dengan intensitas perhatian yang tiba-tiba mengarah padaku. Faris menggandeng lenganku dengan kaku, genggamannya formal, tidak ada kehangatan sama sekali, namun cukup kuat untuk membuatku tetap di sisinya, tak membiarkanku terlepas dari genggamannya. "Tuan Faris, siapa wanita cantik di samping Anda ini? Apakah ini istri baru Anda, Tuan Faris? Selamat atas pernikahannya. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang Nyonya Faris?" Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, seperti rentetan tembakan. Faris hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya, hanya sekadar formalitas yang dilatih. "Mohon doanya," katanya singkat, lalu membimbingku masuk, seolah menarikku dari pusaran badai. Di dalam, suasananya lebih ramai, namun tetap elegan. Ruangan megah itu dipenuhi orang-orang penting, para pengusaha sukses, politisi berpengaruh, dan sosialita kelas atas yang berpakaian sangat mewah. Mereka semua mengenakan pakaian mahal, tertawa renyah dengan volume yang diatur, dan berbicara tentang hal-hal yang sama sekali asing bagiku, investasi saham, proyek-proyek besar, liburan di Eropa. Aku merasa seperti ikan yang baru saja dilempar ke daratan, kebingungan dan kehabisan napas di tengah lingkungan baru yang asing ini. Faris mulai memperkenalkan aku kepada rekan-rekannya, satu persatu, dengan nada formal yang konsisten. "Ini istri saya, Sarah," katanya dengan nada datar, seolah aku adalah kolega bisnis yang baru saja ia perkenalkan,
bukan belahan jiwa. Aku tersenyum ramah, mengucapkan, "Senang bertemu Anda," dengan nada yang sudah kulatih, berusaha keras untuk terdengar alami. "Oh, istri Tuan Faris sangat cantik sekali," puji seorang wanita berkalung berlian yang harganya mungkin setara dengan seluruh hartaku, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai. Aku tahu mereka menilaiku, mengukur setiap gerak-gerikku, mencari celah. Faris hanya tersenyum tipis. "Terima kasih." Aku berusaha keras mengikuti setiap percakapan, mencoba mengangguk pada waktu yang tepat, dan tersenyum setiap kali seseorang menatapku. Rasanya seperti memerankan sebuah karakter dalam drama yang sangat rumit, dengan skenario yang harus kuhafal di luar kepala. Setiap gerakan, setiap kata, setiap ekspresi, harus sempurna. Jika aku salah, aku tahu konsekuensinya, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk nama baik Faris. Faris terus berada di sisiku, sesekali meletakkan tangannya di punggung bawahku sebagai isyarat nonverbal, seolah kami benar-benar pasangan yang harmonis dan penuh kasih. Sentuhan itu dingin dan formal, namun cukup untuk membuatku tetap fokus pada peran, tetap berada dalam karakternya. Ia akan berbisik instruksi kepadaku jika ada hal yang harus ku ketahui atau kulakukan. "Jangan terlalu banyak bicara, Sarah, cukup dengarkan dan tersenyum." Atau, "Tersenyum saja, jangan menjawab pertanyaan itu, biarkan saya yang menangani." Aku patuh, seperti boneka yang digerakkan tali. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti berputar. Aku merasa lelah luar biasa, bukan karena fisik, tapi karena mental. Sandiwara ini begitu menguras energi, membuatku kehilangan esensiku sendiri. Ketika kami akhirnya tiba di rumah, aku langsung melepas gaun dan riasanku dengan terburu-buru, ingin segera kembali menjadi diriku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Siapa wanita yang baru saja memerankan Nyonya Faris Al-Hussein? Apakah dia benar-benar aku? Faris masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Aku berdiri di depan cermin, menghela napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan aku harus siap memainkan peran ini, bahkan jika itu berarti kehilangan diriku sendiri di balik topeng yang kupakai. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Rutinitas sandiwara hidupku sebagai Nyonya Faris Al-Hussein mulai terbentuk dengan sendirinya, kaku dan terstruktur. Setiap pagi, setelah sarapan yang canggung dan dingin bersama Faris, jika dia ada di rumah, yang seringkali tidak, aku akan menghabiskan waktu dengan Bibi Halimah, mempelajari detail pengelolaan rumah tangga yang rumit, atau ditemani Diana untuk urusan di luar. Sore hari, aku sering melatih etika, cara bicara, dan gestur di depan cermin, seolah sedang mempersiapkan diri untuk pementasan berikutnya yang bisa datang kapan saja. Aku adalah aktris utama dalam drama berjudul Pernikahan Kontrak. Aku mengikuti Faris ke berbagai acara, jamuan makan malam bisnis yang membosankan, lelang amal yang glamor, peresmian proyek-proyek besar yang megah, dan pertemuan sosial lainnya yang selalu ramai dan penuh intrik. Di setiap acara, aku berusaha keras memainkan peranku dengan sempurna. Aku tersenyum ramah, mengangguk pada waktu yang tepat, dan sesekali berbicara seperlunya dengan kalimat yang sudah kupersiapkan, selalu di bawah pengawasan Faris yang tak pernah lepas. Dia memang jarang bicara padaku secara pribadi di acara tersebut, tapi aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerikku, setiap ekspresiku. Yang aneh adalah, meskipun dia dingin dan menuntut kesempurnaan, aku tidak pernah merasa malu di sampingnya. Justru, aku merasa terlindungi oleh aura wibawanya. Tak ada yang berani meremehkanku atau melontarkan komentar tak pantas saat Faris berada di sisiku, seolah namanya saja sudah cukup untuk memberikan perisai. Namun, di balik semua kemewahan, formalitas, dan ketegasan itu, ada sedikit sisi Faris yang mulai terlihat. Bukan sisi yang romantis atau penuh kasih sayang seperti yang kudambakan,
tapi sisi yang manusiawi. Sisi yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya mesin bisnis. Suatu sore yang tenang, aku sedang duduk di perpustakaan besar Faris, sebuah ruangan yang dipenuhi rak-rak buku menjulang tinggi hingga ke langit-langit, beraroma kertas tua dan kayu. Aku mencoba membaca sebuah buku berbahasa Inggris tentang ekonomi makro yang sama sekali tidak ku mengerti, sekadar mengisi waktu dan mencoba meningkatkan pengetahuanku. Faris masuk, terlihat lelah, dengan dasi yang sudah sedikit melonggar dan kemeja yang sedikit kusut. Dia menjatuhkan diri di sofa kulit besar di seberangku, menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu mengambil sebuah buku bersampul kulit tua dari salah satu rak di dekatnya. Buku itu tampak sangat tua, seolah sudah melewati banyak tangan. Aku diam saja, membiarkan keheningan menyelimuti kami. Aku tahu dia tidak suka diganggu saat sedang bekerja atau beristirahat. Namun, setelah beberapa menit, dia membuka matanya yang tajam dan melihat ke arahku, seolah baru menyadari keberadaanku. "Apa yang Anda baca, Nyonya Sarah?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya, tanpa nada perintah atau kritik. Ada sedikit nada ingin tahu. "Ini, buku tentang ekonomi, Tuan Faris," jawabku jujur, sedikit malu. Saya mencoba memahaminya, tapi cukup sulit. Saya tertarik dengan bagaimana bisnis Anda bisa berkembang begitu pesat. Dia menatap buku di tanganku, lalu terkekeh pelan. Bukan tawa yang lebar dan lepas, hanya sebuah desahan yang diiringi gelengan kepala samar. "Itu memang bukan bacaan untuk pemula," komentarnya, suaranya sedikit geli. "Anda suka membaca?" "Ya, saya suka," jawabku, merasa sedikit kaget dengan pertanyaannya yang bersifat personal. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan minat pribadiku. Dulu saya sering membaca di perpustakaan umum di dekat rumah lama saya, karena tidak sanggup membeli buku. Faris terdiam sejenak, tatapannya menyiratkan sesuatu yang sulit kuartikan, mungkin pemahaman, mungkin empati. Lalu ia menutup bukunya yang tua. "Ada banyak buku di sini, Nyonya Sarah. Jangan ragu untuk membacanya. Semua koleksi saya terbuka untuk Anda. Jika Anda butuh rekomendasi, saya bisa bantu. Saya punya koleksi sastra klasik yang bagus, juga buku-buku sejarah dan filsafat." Itu adalah percakapan terpanjang kami yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, etiket sosial, atau jadwal. Sepercik kehangatan yang tak terduga, sebuah celah kecil di antara dinding es yang selama ini ia bangun. Di kesempatan lain, suatu sore, aku tak sengaja mendengar Faris berbicara di telepon dengan adiknya yang tinggal di luar negeri. Suaranya terdengar dari ruang kerjanya yang pintu sedikit terbuka. Nada suaranya berubah drastis. Ada kelembutan, tawa ringan, dan perhatian yang tulus dalam setiap kalimatnya. Dia bahkan menanyakan kabar keponakannya dengan suara yang terdengar seperti paman yang penuh kasih. Menanyakan detail sekolah dan hobi mereka. Aku tersembunyi di balik dinding, mengamati perubahan itu, merasa aneh. Pria ini, yang begitu dingin dan kaku padaku, yang memperlakukanku seperti mitra bisnis, ternyata bisa sehangat itu pada keluarganya. Ada semacam ironi yang menusuk. Momen lain yang tak terlupakan adalah ketika aku menerima telepon dari ibu. Suaranya terdengar ceria, lebih ceria dari yang pernah kudengar selama berbulan-bulan terakhir. Mengabarkan bahwa ayah sudah bisa duduk dan mulai latihan jalan dengan bantuan tongkat. Biaya operasinya sudah dibayar Faris sepenuhnya, dan dokter mengatakan prognosisnya sangat baik, ayah bisa pulih total. Aku menahan tangis haru. Air mata kebahagiaan membasahi pipiku. Semua pengorbananku, semua sandiwara ini, ada harganya. Dan harga itu adalah kesehatan ayah, senyum kebahagiaan ibu, dan masa depan adik-adikku yang cerah. Faris, yang kebetulan lewat di lorong, melihat mataku yang berkaca-kaca. Dia berhenti, menatapku dengan kening sedikit berkerut, sorot matanya yang biasanya datar kini memiliki sedikit ekspresi. "Ada apa, Nyonya Sarah?"
Tanyanya, suaranya sedikit mendesak, mengandung nada yang sedikit menunjukkan kekhawatiran. Ayah saya, dia membaik, Tuan Faris, kataku, mencoba menahan emosi yang meluap. Operasinya berjalan lancar. Dokter bilang dia akan pulih total. Terima kasih banyak, Tuan Faris. Terima kasih. Dia hanya mengangguk kecil. Itu bagian dari kesepakatan, katanya. Nada suaranya kembali datar, seolah ingin menghapus jejak emosi yang sempat terlihat. Namun, aku tidak salah melihat. Ada sesuatu di matanya. Seulas ekspresi yang tak bisa kuidentifikasi, samar-samar seperti kepuasan karena janjinya terpenuhi, atau mungkin kelegaan bahwa masalah keuangan yang menjadi alasan kami menikah kini terselesaikan. Entahlah. Dia berbalik dan melanjutkan langkahnya, punggungnya kembali kaku. Meskipun Faris tetap mempertahankan dinding formalitas dan jarak di antara kami, momen-momen kecil itu, obrolan singkat tentang buku, nada suaranya saat berbicara dengan adiknya, atau caranya menanggapi kabar baik tentang ayah, mulai menunjukkan bahwa di balik topeng bisnis dan ketegasannya, ada sisi lain dari dirinya yang mungkin belum ia tunjukkan sepenuhnya. Bahkan mungkin tidak pernah ia sadari ada. Sisi yang, entah bagaimana, membuatku bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Faris Al-Hussein? Apakah dia benar-benar sedingin yang terlihat? Ataukah ada kehangatan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya, menunggu untuk ditemukan? Kehidupan dalam sangkar emas terus berjalan, terasa seperti alunan melodi yang monoton namun megah. Aku telah terbiasa dengan jadwal padat, acara-acara formal yang melelahkan, dan peran sebagai Nyonya Faris Al-Hussein yang sempurna, sebuah patung hidup yang harus selalu anggun dan tanpa celah. Di mata publik, kami adalah pasangan ideal. Faris yang berwibawa dan sukses dalam segala bidang, serta aku yang anggun, selalu tersenyum misterius, dan tampak begitu serasi di sisinya. Namun, di balik pintu rumah megah itu, kami tetaplah dua orang asing yang terikat oleh sebuah kontrak, tanpa ikatan emosional apapun. Di antara semua jadwal yang membosankan dan kaku, ada satu kegiatan yang mulai kunikmati, sebuah pelarian kecil yang memberikan kebebasan pada jiwaku, mengunjungi perpustakaan umum di pusat kota. Aku sering pergi ditemani Diana, asisten pribadiku yang sigap, yang bertugas memastikan aku aman dan tidak melakukan hal yang aneh atau tidak pantas di mata Faris. Di sana, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, aku bisa membaca buku apapun yang ku mau, dari novel fiksi romantis yang kubayangkan akan kurasakan suatu hari nanti, hingga buku-buku sejarah yang mendalam, tanpa ada batasan atau tuntutan. Itu adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa merasa bebas dan menjadi diriku sendiri. Sarah yang lama, bukan Nyonya Al-Hussein. Aroma kertas tua dan keheningan yang damai di perpustakaan adalah pelipur lara bagiku. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang asyik membaca sebuah novel klasik di pojok perpustakaan, tersembunyi di balik rak-rak buku tebal, sebuah suara ramah menyapaku. "Maaf, apa bangku ini kosong, Nona?" Aku mendongak, dan mataku yang semula fokus pada barisan kalimat di buku kini bertemu dengan sepasang mata yang hangat, ramah, dan memancarkan kebaikan. Pria itu tersenyum, senyum tulus yang begitu menenangkan, berbeda dengan senyum formal yang biasa kulihat di sekitarku. Ia memiliki rambut ikal berantakan yang justru membuatnya terlihat menawan, dan mengenakan kemeja sederhana dengan lengan dilipat hingga siku. Ada percikan tinta di ujung jarinya, seolah dia baru saja selesai menulis atau menggambar. Wajahnya terlihat familiar. Namun aku tidak bisa mengingat di mana kami pernah bertemu sebelumnya. Sepertinya bukan di salah satu acara Faris. "Oh, ya, silakan," kataku, sedikit terkejut dan gugup karena tiba-tiba ada yang menyapa. Pria itu duduk dengan gerakan santai, menempatkan beberapa buku sketsa dan pensil warna di meja kayu. "Terima kasih banyak. Saya Adam Wirawan." Dia mengulurkan tangan. Jantungku berdesir, merasakan kejutan kecil. "Adam, tentu saja. Kenapa aku tidak ingat?"
Dia adalah koki muda di restoran Al-Malik yang pernah kulihat dan berbicara dengannya singkat beberapa bulan lalu, sebelum aku menjadi Nyonya Faris Al-Hussein. Dia adalah koki inovatif yang Faris pekerjakan secara khusus untuk menciptakan menu-menu baru, dan aku ingat betul tatapan Faris yang dingin saat melihat kami berbincang kala itu. Firasat buruk langsung menyelimutiku. Sarah, kataku, tanpa menambahkan nama belakang Faris. Aku merasa tak nyaman menggunakannya di luar peranku. Di sini, di tempat yang kurasa bebas ini, aku ingin menjadi Sarah seutuhnya. Sarah? Nama yang indah, pujinya tulus, sorot matanya menunjukkan kekaguman. Bukankah kita pernah bertemu di Al-Malik? Anda, istri Tuan Faris, kan? Ada sedikit keraguan di matanya, seolah ia takut salah bicara atau melangkahi batas. Aku mengangguk canggung, berusaha menjaga ekspresiku. Ya, itu saya. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, Adam. Dunia ini memang sempit, kataku, mencoba mengalihkan suasana. Aku melihat buku sketsa di tangannya. Anda suka menggambar? Sangat suka. Matanya berbinar antusias, semangatnya menular. Ini adalah hobi saya di sela-sela kesibukan memasak. Dan juga, saya sering mencari inspirasi di sini, melihat orang-orang, suasana, bahkan kadang menggambar wajah-wajah unik. Lebih tenang daripada dapur yang sibuk dan panas. Jelasnya, disusul tawa ringan. Anda sendiri, Nona Sarah? Kenapa di sini? Saya suka membaca. Perpustakaan ini adalah tempat favorit saya sekarang, kataku. Jujur, buku-buku adalah pelarianku. Kami mulai berbincang. Awalnya tentang buku dan hobi, lalu merambat ke hal-hal yang lebih ringan. Adam memiliki selera humor yang bagus dan cara bicara yang santai, membuatku merasa nyaman. Dia menceritakan tentang cita-citanya ingin membuka restoran sendiri suatu hari nanti dengan konsep yang unik, tentang berbagai resep yang ingin ia coba, dan tentang kehidupan sehari-hari di dapur Al-Malik yang penuh tekanan namun juga penuh kreativitas. Aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bisa tertawa lepas dan menjadi diriku sendiri, tanpa beban. Tidak perlu menjaga citra, tidak perlu memikirkan etika, tidak perlu takut salah bicara atau salah gerak. Ini adalah kebebasan yang langka. Adam juga bertanya tentang kehidupanku, tentu saja dengan batasan yang wajar, tidak terlalu personal. Aku berusaha menjawab seadanya, tanpa terlalu mendetail. Aku tidak ingin dia tahu tentang pernikahan kontrakku, atau beban yang kupikul. Cukup orang luar melihatku sebagai Nyonya Al-Hussein yang bahagia dan serasi di samping suaminya. Anda terlihat sangat berbeda dari saat di restoran, Nyonya Sarah, kata Adam suatu saat, tatapannya tulus dan sedikit heran. Di sana Anda selalu terlihat formal, sedikit tegang, seperti ada beban yang Anda sembunyikan. Aku tersenyum getir, merasakan perkataannya menusuk ke dalam. Mungkin karena di sana saya harus bekerja, Adam, balasku, mencari alasan yang aman dan masuk akal. Punya banyak tanggung jawab. Waktu berlalu begitu cepat, seolah kami telah berbincang selama berjam-jam padahal hanya sekitar 1 jam. Diana, asisten pribadiku, yang semula hanya duduk membaca di kejauhan, mulai mendekat, sesekali melirik jam tangannya. Aku tahu itu isyarat. Sudah waktunya pulang, kembali ke sangkar emasku. Saya harus pergi, Adam, kataku, sedikit menyesal karena obrolan yang menyenangkan itu harus berakhir. Oh, begitu. Sayang sekali. Saya harap kita bisa bertemu lagi di sini, Nyonya Sarah, kata Adam, senyumnya sedikit meredup. Obrolan dengan Anda menyenangkan sekali. Saya jadi punya ide baru untuk resep masakan. Aku hanya mengangguk, lalu berpamitan. Saat berjalan keluar perpustakaan, aku bisa merasakan tatapan Diana, asisten Faris, mengawasiku dengan cermat, seolah mencatat setiap detail interaksiku dengan Adam.
Aku tahu, pertemuan ini mungkin akan sampai ke telinga Faris. Dan aku tahu itu akan menjadi masalah. Hukuman mungkin akan datang. Namun, di dalam hatiku, ada perasaan hangat yang aneh, seperti bunga kecil yang tiba-tiba mekar. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kehampaan dan kesepian yang megah, tawa dan obrolan tulus dengan Adam adalah sepercik kebahagiaan yang tak terduga, sebuah kelegaan yang tak ternilai. Sebuah pengingat bahwa ada kehidupan di luar sangkar emas ini, dan ada orang-orang yang bisa melihatku sebagai Sarah, bukan hanya Nyonya Faris Al-Hussein yang harus sempurna. Pengingat bahwa aku masih memiliki jati diri dan emosi yang tersembunyi. Pertemuan tak terduga dengan Adam di perpustakaan menyisakan jejak yang aneh dalam diriku. Ada kelegaan yang samar, seolah aku akhirnya bisa bernapas bebas sejenak setelah berbulan-bulan terperangkap dalam sangkar emas, namun juga kekhawatiran yang menggerogoti. Aku tahu Faris adalah pria yang sangat memperhatikan detail, memiliki mata di mana-mana. Diana, asisten pribadiku, pasti sudah melaporkan semuanya, setiap gerakan, setiap kata. Aku hanya menunggu waktu, kapan teguran atau aturan baru yang lebih mengikat akan muncul. Kecemasanku terbukti benar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di rumah terasa lebih dingin dan mencekam dari biasanya. Faris, yang biasanya sudah dingin dan acuh tak acuh, kini terasa seperti bongkahan es raksasa yang memancarkan aura membeku. Ia tak berbicara sepatah kata pun kepadaku, bahkan di meja makan yang biasanya pun sudah hening. Matanya selalu mengawasiku, tajam dan penuh selidik, seolah mencari-cari kesalahan, mencari bukti atas prasangkanya. Setiap gerakanku terasa diawasi. Suatu malam, setelah makan malam yang hening dan menegangkan, di mana Faris bahkan tidak memandangku sama sekali, ia memintaku untuk menemuinya di ruang kerja pribadinya. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Ini dia, momen yang kutakutkan. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar, lalu masuk setelah Faris memberi izin dengan suara rendah. Ruangan itu didominasi warna gelap, dengan rak buku yang dipenuhi koleksi langka dan meja kerja besar dari kayu mahoni yang berkilau di bawah cahaya lampu temaram. Faris duduk di belakang meja, punggungnya tegak lurus, menatapku lurus tanpa ekspresi. Di tangannya, ada tablet yang menyala, memancarkan cahaya biru redup ke wajahnya. "Duduk, Nyonya Sarah," katanya, suaranya sangat tenang, terlalu tenang. Seperti air yang menghanyutkan namun menyimpan arus deras di dalamnya. Itu membuatku semakin takut, lebih dari kemarahan yang meluap-luap. Aku duduk di kursi empuk di depannya, menatap ke bawah, berusaha menghindari tatapan matanya yang menusuk. Aku menggenggam jemariku erat, mencoba menenangkan diri. "Saya dengar Anda menikmati kunjungan Anda ke perpustakaan beberapa hari lalu," Faris memulai, nada suaranya tanpa emosi. Namun ada penekanan dingin pada kata, menikmati, yang membuatku merinding. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya, berusaha menunjukkan keberanian. "Ya, Tuan Faris. Saya suka membaca. Itu salah satu hobi saya. Saya juga dengar Anda bertemu dengan salah satu karyawan saya, Adam Wirawan," lanjutnya, tanpa jeda, seolah membacakan laporan. Ia menggeser tabletnya sedikit, memperlihatkan sebuah foto yang diambil dari kejauhan. Itu adalah fotoku dan Adam, sedang tertawa dan berbincang dengan senyum lepas di perpustakaan. Kualitas fotonya cukup jelas. Seseorang telah memata-matai kami, dan itu membuatku merasa mual. Darahku berdesir dingin, menjalar ke seluruh tubuh. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Faris tidak hanya tahu, dia punya bukti. Dia kebetulan ada di sana, Tuan Faris. Kami hanya berbincang santai. Kebetulan ia juga suka membaca dan menggambar. Berbincang santai. Faris mengulang kata-kataku, suaranya sedikit lebih keras, dengan nada meremehkan. "Tahukah Anda, Nyonya Sarah, bahwa saya tidak suka melihat istri saya terlalu akrab dengan pria lain,
terutama karyawan saya sendiri? Bukankah itu sudah saya sampaikan dengan jelas di awal kesepakatan kita? Tentang loyalitas. Saya tidak bermaksud. Aku mencoba menjelaskan, namun suaraku tercekat. Tidak bermaksud atau tidak mengerti. Potongnya cepat, tatapannya kini berubah menjadi mengintimidasi. Seolah-olah dia adalah hakim dan aku adalah terdakwa. Saya sudah jelaskan, loyalitas adalah harga mati. Saya tidak akan menoleransi pengkhianatan dalam bentuk apapun, Nyonya Sarah. Ini bukan pengkhianatan, Tuan Faris. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak membela diri, meskipun tahu itu berisiko. Dadaku terasa sesak. Saya hanya berbincang. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya tidak berselingkuh. Faris menatapku tajam. Sorot matanya seperti elang. Selingkuh bukan hanya tentang fisik, Nyonya Sarah. Kedekatan emosional, kenyamanan yang Anda cari dari pria lain selain suami Anda, itu sudah masuk kategori yang saya tidak suka, apalagi terjadi di depan umum. Itu mencoreng citra saya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, sedikit, membuatku merasa terpojok. Suaranya merendah, dingin dan mengancam, seperti desisan ular berbisa. Anda lupa mengapa Anda ada di sini? Anda lupa siapa yang menanggung semua beban keluarga Anda? Anda lupa konsekuensinya jika saya membatalkan kesepakatan ini. Kata-kata itu menusukku telak, seperti ribuan jarum. Dia benar. Aku adalah boneka dalam sandiwaranya, dan dia memegang kendali penuh atas nasib keluargaku. Wajah ayahku yang sakit, wajah adik-adikku yang ceria, kembali terbayang jelas di benakku, memaksaku menelan semua perlawanan. Aku menunduk, air mata mulai menggenang di mataku, terasa panas di pelupuk. Maafkan saya, Tuan Faris. Saya tidak akan mengulanginya. Suaraku nyaris tak terdengar, serak karena menahan tangis. Ada keheningan panjang yang memenuhi ruangan, hanya suara napas kami yang terdengar. Faris menghela napas samar, seolah kecewa. Baik, saya tidak ingin hal ini terjadi lagi. Batasi interaksi Anda dengan pria lain di luar lingkup yang saya izinkan. Jika Anda ingin membaca, Anda bisa membaca di perpustakaan rumah ini. Atau saya akan belikan buku apapun yang Anda inginkan, berapapun harganya. Anda tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan umum. Dan kebebasan kecil yang kumiliki, satu-satunya tempatku bisa menjadi diriku sendiri, kini direnggut dariku. Sangkar emas itu semakin mengekang, jerujinya semakin rapat. Mengenai Adam, Faris melanjutkan, suaranya kembali datar, seolah membahas laporan bisnis yang tidak penting. Saya sudah memerintahkan Bibi Halimah untuk tidak mengizinkan Anda masuk ke area dapur atau berbicara dengan staf laki-laki di restoran. Dan saya akan menugaskan Adam untuk proyek di cabang kami yang lain di luar kota, jauh dari sini. Dia akan dipindahkan dalam waktu dekat. Jantungku terasa teremas, perih luar biasa. Faris bukan hanya mengancamku. Dia juga mengorbankan Adam, karirnya, masa depannya. Dia begitu kejam, begitu dingin, demi egonya sendiri, demi citra yang ia jaga mati-matian. Tapi, itu tidak adil baginya. Protesku, mengangkat kepala, tak bisa menahan amarah yang tiba-tiba meluap. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Adil atau tidak adil, itu keputusan saya, Nyonya Sarah. Katanya, tatapannya menyiratkan finalitas yang tak terbantahkan. Dia karyawan saya. Dan Anda istri saya. Ingat posisi Anda. Dan ingat apa yang menjadi prioritas Anda, kesepakatan yang Anda buat demi keluarga Anda. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa bersalah bercampur aduk, menciptakan badai emosi di dalam diriku. Faris tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau penyesalan. Ia adalah pria yang memegang kendali penuh, dan ia tak segan-segan menggunakannya tanpa ampun. Aku bangkit dari kursi, tanpa izin,
tak peduli pada etiket yang selama ini diajarkannya. Kalau begitu, saya permisi, Tuan Faris. Dia hanya mengangguk kecil, sudah kembali fokus pada tabletnya, seolah aku sudah tidak ada di sana. Aku keluar dari ruang kerjanya dengan langkah gontai, perasaan hancur berkeping-keping. Pertemuan itu menguak sisi lain Faris yang jauh lebih gelap, sisi posesif dan otoriter yang tak akan kompromi. Kehangatan yang sempat kulihat, hanyalah ilusi. Ia adalah majikanku, dan aku hanyalah propertinya, terikat oleh rantai emas yang tak terlihat. Dan Adam, dia adalah korban tak bersalah dari kecemburuan Faris yang tersembunyi. Setelah kejadian di ruang kerja Faris yang menguras emosi dan merenggut sisa-sisa kebebasanku, suasana di rumah terasa semakin dingin, seolah Faris telah membekukan setiap kehangatan yang tersisa. Faris sendiri menghilang dari pandanganku selama beberapa hari, sibuk dengan urusan bisnisnya yang entah apa, seolah sengaja menghindariku. Aku merasa lebih terisolasi dari sebelumnya, terperangkap dalam kemewahan yang sunyi. Perpustakaan umum, satu-satunya tempatku bisa menjadi diriku sendiri, kini menjadi tempat terlarang. Aku hanya bisa berdiam diri di dalam rumah, ditemani buku-buku dari perpustakaan pribadi Faris atau mendampingi Bibi Halimah mengurus rumah. Bibi Halimah dan Diana berusaha bersikap normal dan ceria, tapi aku bisa merasakan aura canggung dan tegang yang menyelimuti mereka, seolah mereka juga takut pada kemarahan Faris. Mereka pasti tahu soal Adam, dan mungkin juga sudah diperingatkan. Aku mencoba membaca lebih banyak buku, mencari pelarian dari pikiran-pikiran yang kalut dan rasa kesepian yang menusuk. Aku menjelajahi setiap sudut perpustakaan Faris, mencari buku yang bisa membawaku jauh dari kenyataan pahit ini. Di salah satu rak tersembunyi yang jarang tersentuh, di antara tumpukan buku-buku kuno, aku menemukan sebuah novel sastra klasik yang tampak sangat tua dan usang. Sampulnya polos, terbuat dari kulit yang sudah lapuk, dengan judul yang sudah agak pudar. Aku menyentuhnya perlahan, merasakan jejak waktu pada permukaannya. Saat kubuka, ada sebuah tulisan tangan yang indah, dengan tinta coklat yang sudah sedikit memudar, di halaman pertama buku. Untuk Safira, cahaya dalam kegelapan saya. Selamanya. Di bawahnya, tertulis tanggal sekitar 10 tahun yang lalu. Safira. Nama itu asing, namun entah mengapa, terasa familiar di telingaku, seolah pernah kudengar di suatu tempat, mungkin dari bisikan orang-orang di acara Faris, atau Bibi Halimah. Aku bertanya-tanya siapa Safira ini. Apakah dia kekasih Faris di masa lalu? Mantan istrinya yang tidak pernah ia sebutkan? Tidak mungkin, karena ia tidak pernah menyebutkan pernikahan sebelumnya. Tapi, tulisan itu, kalimatnya yang begitu personal dan penuh makna, memancarkan kehangatan dan emosi yang sama sekali tidak pernah kutemukan pada Faris saat ini. Faris yang dingin, kaku, dan penuh perhitungan. Ini adalah sisi dirinya yang tak pernah kubayangkan. Rasa penasaranku terusik, tumbuh menjadi gelisah. Siapa Safira? Mengapa Faris memiliki buku dengan dedikasi seemosional itu? Apakah dia pernah mencintai seseorang sedalam itu? Atau apakah dia adalah satu-satunya yang pernah membuat Faris merasakan cinta? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada kepingan teka-teki yang hilang dari hidup Faris. Sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari sikap dingin dan tertutupnya saat ini. Beberapa hari kemudian, misteri itu sedikit terkuak, namun dengan cara yang menyakitkan. Aku sedang berjalan di koridor lantai 2, tidak sengaja melewati pintu kamar Faris yang sedikit terbuka. Di dalamnya, terdengar suara Faris sedang berbicara. Bukan dengan seseorang di telepon, tapi seperti berbicara pada dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, kepada seseorang yang tidak ada di sana. Aku berhenti, penasaran, jantungku berdegup kencang karena takut ketahuan menguping. Safira, mengapa kau pergi secepat ini? Suaranya terdengar parau, penuh kepedihan, jauh dari nada tegas dan berwibawa yang selalu ia gunakan. Ada getaran kerinduan yang sangat dalam,
yang membuatku merinding. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, Safira. Jantungku mencelos, merasakan nyeri yang sama sekali tak ku mengerti. Aku tidak pernah membayangkan Faris bisa mengeluarkan suara selembut dan sepilu itu, penuh keputusasaan. Aku melongok sedikit melalui celah pintu yang terbuka. Faris duduk di sisi ranjangnya yang besar, bahunya merosot, memegang sebuah bingkai foto perak di tangannya. Wajahnya tertunduk, dan bahunya sedikit bergetar, seolah menahan tangis yang mendalam. Aku tidak bisa melihat jelas foto di dalam bingkai itu, hanya siluet seorang wanita dengan rambut panjang. Tapi aku bisa merasakan gelombang kesedihan yang memancar kuat dari dirinya, memenuhi seluruh ruangan. Faris, pria yang selalu tampil kuat, tak tergoyahkan, penuh kendali, kini tampak begitu rapuh, bahkan hancur. Ini adalah sisi dirinya yang paling pribadi, sisi yang mungkin tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun, sisi yang ia sembunyikan di balik topeng kesuksesan dan kekejaman. Aku cepat-cepat menjauh dari pintu, merasa tidak enak hati karena telah menguping. Namun bayangan Faris yang sendirian di kamarnya, memanggil nama Safira dengan nada kerinduan yang mendalam, terukir jelas dalam benakku. Safira pasti seseorang yang sangat penting baginya. Seseorang yang kepergiannya telah meninggalkan luka yang begitu dalam, hingga mampu mengubah pria sedingin dan sekeras Faris menjadi begitu rapuh dan tertutup. Apakah ini alasan mengapa ia tidak menginginkan cinta dalam pernikahanku dengannya? Karena hatinya sudah hancur dan tertutup untuk cinta lain? Kejadian itu membuatku melihat Faris dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Di balik benteng pertahanannya, di balik aturan-aturan kaku dan sikap posesifnya, di balik ketegasan yang tanpa ampun itu, ada seorang pria yang terluka parah. Mungkin, sikapnya yang dingin dan menjaga jarak adalah caranya melindungi diri dari rasa sakit yang pernah ia alami, agar tidak ada lagi yang bisa melukainya sedalam itu. Mungkin, pernikahan kontrak ini adalah usahanya untuk membangun kembali citra stabilitas yang pernah hancur karena kehilangan. Mungkin, ia hanya mencari pengganti untuk sebuah peran, bukan untuk mengisi kekosongan hatinya. Aku mulai bertanya-tanya, dengan hati yang getir. Jika Faris pernah mencintai Safira sedalam itu, mungkinkah suatu hari nanti, dia bisa merasakan hal yang sama lagi? Mungkinkah ada celah bagiku untuk tidak hanya menjadi nyonya Faris Al-Hussein yang kaku, tetapi juga seseorang yang bisa memahami luka di hatinya, bahkan mungkin menyembuhkannya? Atau justru, aku hanyalah pengganti yang tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan yang Safira tinggalkan, hanya bayangan yang hidup dalam bayangan masa lalu orang lain? Pikiran itu terus menghantuiku, menciptakan kerumitan baru dalam hubunganku dengan Faris. Konflik di antara kami bukan lagi hanya tentang uang dan kebebasan, tetapi tentang bayangan masa lalu yang membayanginya, dan posisiku sebagai istri kontrak di tengah bayangan itu, mencoba menemukan tempat di hati yang sudah terisi kenangan. Penemuan tentang Safira mengubah segalanya. Dinding es antara aku dan Faris tidak lagi terasa begitu solid, seolah ada celah kecil yang membuatku bisa mengintip ke dalam dirinya yang terdalam. Pengetahuanku tentang luka masa lalunya, meski tak sempurna, membuat Faris bukan lagi sekadar majikan yang dingin dan otoriter, melainkan seorang pria yang hancur dan mencoba bertahan. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Tatapan matanya yang terkadang kosong, jeda panjang saat berbicara, atau caranya memegang secangkir kopi dengan jari-jari yang kaku. Meskipun simpati mulai tumbuh di hatiku, aku tetap menjaga jarak. Aturan Faris tentang privasi tetap tak terbantahkan, dan aku tidak berani melanggarnya lagi setelah insiden Adam. Adam sendiri sudah dipindahkan ke cabang di luar kota, dan aku hanya bisa berharap ia baik-baik saja. Aku merasa bersalah, tahu bahwa aku adalah penyebabnya. Rutinitas harian tetap sama, namun ada perubahan halus dalam interaksiku dengan Faris. Aku tidak lagi merasa takut setiap kali berdekatan dengannya. Rasa takut itu perlahan tergantikan oleh rasa ingin tahu yang samar, bahkan kadang sedikit prihatin. Di meja makan,
Aku sesekali akan meliriknya, mencoba membaca ekspresinya. Kadang, ia akan menangkap basah pandanganku, dan matanya akan sedikit menyipit, seolah bertanya apa yang sedang kupikirkan. Aku hanya akan mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk dengan makananku. Suatu malam, Faris kembali larut malam dari sebuah pertemuan bisnis. Aku kebetulan masih terjaga, membaca di perpustakaan. Aku mendengar suaranya di ruang tamu, berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar lelah. Ya, itu benar. Mereka menuntut terlalu banyak, katanya. Lalu terdengar helaan napas berat. Biarkan saja. Aku tidak akan menyerahkan semuanya. Aku sudah kehilangan cukup banyak. Dia tidak menyebutkan Safira, tapi nada suaranya mengingatkanku pada kesedihan yang kulihat di kamarnya. Aku menduga dia sedang berbicara tentang masalah bisnis yang berat, mungkin berkaitan dengan warisan atau aset keluarga yang ia sebutkan pernah hilang. Rasa ingin tahu mendorongku untuk mendekat, tanpa sengaja menginjak lantai marmer yang dingin, membuat suara kecil. Faris langsung menoleh, matanya tajam. "Nyonya Sarah? Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya kembali kaku. Aku sedikit terkejut karena ketahuan. "Maaf, Tuan Faris. Saya hanya belum tidur. Mendengar Anda berbicara, saya khawatir ada masalah." Aku mencoba bersikap wajar, padahal jantungku berdebar tak karuan. Dia menatapku lama, seolah menimbang-nimbang. Ada keraguan di matanya, lalu ia menghela napas lagi. "Bukan urusan Anda," katanya singkat, lalu kembali menatap ponselnya. Aku seharusnya mundur, kembali ke kamarku. Tapi sesuatu menahanku. "Maaf jika saya lancang, Tuan Faris. Tapi Anda terlihat sangat lelah. Mungkin ada baiknya jika Anda beristirahat." Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Faris mengangkat kepalanya lagi, menatapku dengan sorot yang lebih intens. "Apa Anda sedang mencoba bersimpati, Nyonya Sarah?" tanyanya. Ada nada sinis yang samar di suaranya. "Saya hanya prihatin." "Tidak ada yang salah dengan itu," jawabku jujur. "Kita tinggal di rumah yang sama. Saya tidak bisa pura-pura tidak melihat jika Anda sedang kesulitan." Keheningan kembali menyelimuti. Faris mematikan ponselnya, lalu bangkit dari sofa dan berjalan mendekatiku. Aku menahan napas, tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan marah? Memberiku peringatan lain? Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya sejengkal. Matanya menatapku lurus, mencari sesuatu dalam diriku. "Anda tidak perlu memikirkan urusan saya," katanya, suaranya rendah. "Fokus saja pada tugas Anda." Meskipun kata-katanya dingin, ada sesuatu di matanya yang berbeda. Bukan kemarahan, bukan otoritas semata. Ada kerentanan yang samar, tersembunyi jauh di balik ketegasannya. "Saya tahu batas saya, Tuan Faris," kataku pelan. "Tapi saya juga manusia." Faris tidak menjawab. Dia hanya menatapku sebentar lagi, lalu berbalik dan melangkah pergi menuju kamarnya. Aku berdiri terpaku, memproses interaksi singkat itu. Dinding yang ia bangun di antara kami, yang begitu kokoh, kini terasa seperti dinding yang bergerak. Mungkin, sangat mungkin, ada celah yang semakin melebar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Faris juga merasakan hal yang sama? Atau, apakah aku hanya melihat apa yang ingin kulihat? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Interaksi singkat di ruang tamu malam itu meninggalkan jejak. Dinding antara kami memang tidak runtuh, tetapi terasa lebih tipis, memunculkan bayangan-bayangan baru. Aku mulai merasakan ketegangan yang berbeda, bukan hanya karena takut akan kemarahannya, tetapi juga karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang mengendap di benakku tentang dirinya. Beberapa hari setelahnya, Faris jatuh sakit. Demam tinggi disertai batuk parah membuatnya terpaksa membatalkan semua jadwal bisnisnya.
Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya selemah ini. Pria yang selalu tampak tak tersentuh itu kini terbaring tak berdaya di ranjangnya. Bibi Halimah dan staf lain sangat panik. Dokter pribadi Faris datang dan pergi, memberikan resep dan instruksi. Sebagai istri, secara formal aku memiliki kewajiban untuk merawatnya. Aku merasa canggung awalnya, mengingat hubungan kami yang jauh. Namun, melihat Faris yang begitu lemah, sisi kemanusiaanku muncul. Aku mulai membantunya minum obat, mengompres dahinya yang panas, dan memastikan ia cukup istirahat. Aku berbicara padanya dengan lembut, meskipun ia jarang merespons. Suatu sore, demamnya sedikit mereda, namun ia masih sangat lemah. Aku duduk di samping ranjangnya, membaca buku pelan. Faris tiba-tiba membuka matanya, menatapku dengan pandangan kosong. "Safira," bisiknya, suaranya parau. Ia tidak melihatku, tatapannya menembus diriku, seolah melihat seseorang yang lain. "Jangan pergi, aku butuh kau." Jantungku terasa teremas. Luka lama itu, bahkan dalam kondisi lemah, masih menguasainya. Aku hanya bisa diam, membiarkannya bicara. Aku tak bisa," katanya lagi. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi pelipisnya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat Faris menangis. Pemandangan itu sangat menyakitkan. Pria kuat ini, yang selalu berhati baja, kini rapuh di depanku. Ia menangis karena kerinduan akan Safira. Aku tak tahu harus berbuat apa. Impuls pertamaku adalah menyeka air matanya, namun aku ragu. Apakah aku boleh melangkahi batas itu? Apakah aku boleh menyentuh pria yang memperlakukanku sebagai kontrak? Namun, sisi manusiawiku menang. Perlahan, dengan tangan bergetar, aku mengambil sapu tangan dan menyeka air mata di pelipisnya. Sentuhanku tampaknya mengejutkannya. Matanya terbuka sepenuhnya, menatapku. Ada kebingungan, lalu kesadaran, dan kemudian ekspresi malu yang samar. Ia segera mengalihkan pandangan. "Maaf," katanya, suaranya kembali datar, namun ada nada malu yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya mengigau." "Tidak apa-apa, Tuan Faris," kataku lembut. "Anda sedang sakit." Ada keheningan panjang. Faris tidak berbicara lagi, namun ia tidak lagi memejamkan mata. Ia menatap langit-langit, seolah merenungkan sesuatu. Keheningan yang tidak lagi terasa dingin, namun dipenuhi oleh beban emosi yang baru saja terungkap. Aku tetap duduk di sampingnya, menjaga. Kami tidak bertukar kata lagi, tetapi ada sesuatu yang berubah di antara kami. Dinding itu, yang sebelumnya bergerak, kini terasa seperti telah terbuka sedikit lebih lebar, memperlihatkan luka yang selama ini ia sembunyikan. Aku melihat Faris yang berbeda, bukan pengusaha kaya yang kejam, bukan majikan yang otoriter, tetapi seorang pria yang sangat kesepian, yang masih berjuang dengan kehilangan yang mendalam. Aku menyadari, pada saat itu, bahwa pernikahan ini jauh lebih rumit daripada sekadar transaksi. Ini tentang dua jiwa yang terperangkap dalam keadaan masing-masing. Aku terperangkap dalam kontrak, dan dia terperangkap dalam masa lalunya. Dan di antara kami, mulai tumbuh pemahaman yang tak terucap, seolah luka-luka kami saling bertemu dalam keheningan. Sakit Faris berlangsung selama beberapa hari. Selama itu, aku menjadi perawatnya. Rutinitas sederhana merawatnya, mengganti kompres, memastikan ia minum obat, atau sekadar duduk diam di sisinya, tanpa kusadari, mulai mengikis dinding formalitas yang selama ini memisahkan kami. Ia jarang bicara, masih menyimpan jarak, tetapi tatapan matanya kadang lebih lama menatapku, seolah ada pertanyaan tak terucap di sana. Luka yang terbuka di malam itu, saat ia memanggil nama Safira, memberiku pemahaman baru. Aku tidak lagi melihatnya sebagai bos yang dingin, melainkan seorang pria yang terluka. Suatu pagi,
demam Faris sudah benar-benar turun. Wajahnya yang pucat mulai kembali merona. Ia sudah bisa duduk bersandar di tempat tidur, meskipun masih terlihat lemah. Bibi Halimah datang membawa sarapan ringan, dan aku membantu menyuapinya. Rasanya aneh, melakukan hal seintim itu dengan pria yang adalah suamiku, namun sekaligus orang asing. "Terima kasih, Nyonya Sarah," katanya pelan setelah selesai makan, suaranya masih sedikit serak. Itu adalah ucapan terima kasih pertama yang keluar dari bibirnya kepadaku. Aku menatapnya. "Bukan masalah, Tuan Faris. Anda harus segera pulih." Ia mengangguk, lalu pandangannya beralih ke jendela, ke arah taman. "Anda tidak perlu repot-repot merawat saya. Ada perawat pribadi yang bisa saya panggil." "Saya tahu," jawabku, "tapi saya merasa punya tanggung jawab. Anda sakit, dan saya istri Anda." Aku mencoba menyampaikan bahwa ini adalah tugasku, namun sekaligus juga bentuk kepedulian. Faris terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, menghela napas. "Safira," bisiknya lagi, hampir tak terdengar. Hatiku mencelos lagi. Nama itu. Selalu nama itu. Sebuah bayangan yang tak bisa kusingkirkan. Aku merasa cemburu, bukan karena dia menyebut wanita lain, tapi karena dia masih terperangkap dalam kesedihannya. Seolah aku tidak ada, aku memberanikan diri untuk bertanya, sesuatu yang selama ini kutahan. "Siapa Safira, Tuan Faris?" Suaraku bergetar, tetapi aku harus tahu. Faris membuka matanya, menatapku terkejut. Ada sedikit gurat kemarahan di wajahnya, namun lebih banyak kesedihan. "Itu bukan urusan Anda," katanya dingin, suaranya mengeras. Dinding itu, yang baru saja mulai meleleh, kembali mengeras. "Saya hanya ingin tahu," balasku, tak menyerah. Anda sangat merindukannya. Saya bisa merasakannya." Ia membuang muka, menatap ke arah jendela lagi. Keheningan panjang menyelimuti. Aku hampir menyerah, mengira ia tidak akan menjawab. Lalu, dengan suara yang sangat rendah, nyaris berbisik, ia berkata, "Dia, istri saya." Aku terkesiap. "Istri?" Dia tidak pernah bilang sudah menikah sebelumnya. "Dia meninggal 10 tahun yang lalu," lanjutnya, suaranya pecah di akhir kalimat. "Kecelakaan. Sejak itu, aku tidak pernah ingin menikah lagi. Sampai..." Ia berhenti, tidak melanjutkan kalimatnya. "Sampai saya membutuhkan seseorang untuk peran ini." Dadaku terasa sesak. Jadi, Safira adalah mendiang istrinya. Dan aku adalah pengganti yang ia butuhkan untuk sebuah peran. Realitas itu menghantamku begitu keras. Semua kehangatan dan simpati yang mulai tumbuh di hatiku, kini terasa seperti kebodohan. Aku hanyalah alat. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku, namun aku menahannya. Aku tidak boleh menangis di depannya. Aku harus terlihat kuat. "Saya turut berduka, Tuan Faris," kataku, suaraku datar, mencoba menyembunyikan sakit hati. Faris tidak merespons. Ia kembali memejamkan mata, memunggungi aku. Aku tahu percakapan ini sudah berakhir. Luka lama Faris telah terbuka, tetapi itu juga telah membuka luka baru di hatiku sendiri. Aku keluar dari kamar Faris, berjalan pelan menuju kamarku. Ketenangan yang sempat kudapatkan saat merawatnya kini berubah menjadi kebingungan dan kepahitan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Simpati bercampur dengan rasa sakit, pengertian bercampur dengan rasa tidak berarti. Aku adalah Nyonya Faris Al-Hussein, istri yang ia bayar, pengganti yang tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan Safira. Dan aku harus hidup dengan kenyataan itu. Pengakuan Faris tentang Safira adalah pukulan telak. Harapan samar untuk mendekatinya hancur, digantikan oleh kepahitan. Aku hanyalah peran yang mengisi kekosongan, bukan hati.
Faris kembali dingin, dan aku kembali kosong. Suatu siang, Faris memintaku menemaninya makan siang dengan keluarganya. Aku gugup, terutama saat ia menyebut adik perempuannya, Aisyah, sangat dekat dengan Safira. Ini pasti ujian. Di restoran mewah, Faris memperkenalkan aku kepada orang tua dan adiknya, Aisyah, dengan kehangatan yang tak pernah kulihat darinya kepadaku. Aisyah menatapku tajam, tanpa senyum. Sepanjang makan siang, suasana kaku. Aisyah tiba-tiba berujar, Safira sangat menyukai restoran ini. Dia tak tergantikan. Tatapannya menusukku, seolah menegaskan bahwa aku tak akan pernah bisa menggantikannya. Faris segera mengubah topik, tapi perkataan Aisyah sudah terlanjur melukai. Aku tahu, aku akan selalu hidup di bawah bayang-bayang Safira, dan bagi keluarga Faris, aku hanyalah istri kontrak yang harus menanggung beban masa lalu. Perkataan Aisyah di restoran menggema, tak tergantikan. Di rumah, Faris kembali dingin, tapi bayangan Safira tak bisa kuhindari. Ada lukisan cerah, novel romansa, dan vas bunga kering kesukaan Safira yang tak boleh dibuang. Ini bukan sekadar nama, melainkan keberadaan yang kuat. Penasaran, aku memberanikan diri masuk ke kamar Faris saat ia tak ada. Di sana, kudapati foto Safira, wanita cantik dengan senyum cerah, memeluk Faris yang tampak bahagia dan tulus. Senyum yang tak pernah kulihat padanya. Di balik bingkai, tulisan Faris mengkonfirmasi, Safira, cinta pertamaku dan terakhirku. 1995 hingga 2015, selamanya di hatiku. Realitas itu menghantamku. Faris benar-benar telah kehilangan cahayanya. Aku, istri kontraknya, hanyalah pengganti yang tak akan bisa mengisi kekosongan itu. Kasihan bercampur cemburu. Aku menyadari rumitnya perasaanku terhadap pria yang terperangkap dalam masa lalu.